Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3 dengan topik unsur-unsur pada bangun ruang. Nah, unsur-unsur pada bangun ruang ini ada 3, yaitu ada titik, garis, dan bidang. Nah, untuk subtopik yang pertama yang akan kita bahas adalah titik. Nah, titik merupakan komponen dari bangun ruang yang tidak berbentuk dan tidak mempunyai ukuran. Artinya, sebuah titik tidak dapat kita nyatakan bentuknya seperti apa. Apakah titik itu bentuknya seperti persegi atau persegi panjangkah atau bentuk lainnya. Dan titik ini juga tidak mempunyai ukuran. Nah, suatu titik dilambangkan, digambarkan atau dimodelkan sebagai noktah dan penamaannya ini menggunakan huruf kapital. Contohnya sendiri adalah misalnya titik A dan titik B. Ada sebuah titik A, maka ini penamaannya adalah titik A. Kemudian ini penamaannya adalah titik B. Kemudian untuk contoh soalnya, misalnya diberikan sebuah bangun ruang berupa 5 TABCD. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan titik-titik yang ada pada bangun ruang 5 ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa penamaan titik ini dengan menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kita bisa melihatnya terdapat titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik T. Nah, ini bisa kita lihat jawabannya. Terdapat titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik T. Nah, itulah pembahasan mengenai titik. Kemudian kita masuk pada unsur dalam bangun ruang yang kedua, yaitu garis. Nah, garis ini merupakan komponen bangun ruang yang hanya mempunyai ukuran panjang. Artinya, garis tidak mempunyai ukuran lebar. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Nah, garis dapat dipandang sebagai himpunan titik-titik. Artinya, garis ini dibentuk dari titik-titik yang berdempetan satu sama lainnya. Kemudian untuk penamaan garis ini ada 2 cara. Yang pertama menggunakan huruf kecil, misalnya garis G, atau menggunakan 2 titik yang dilaluinya, misalkan dengan huruf kapital, yaitu garis AB atau garis AC. Nah, contohnya di sini adalah penamaan dengan menggunakan huruf kecil, yaitu garis G. Nah, untuk contoh soalnya, diberikan sebuah bangun ruang TABCD. Nah, pertanyaannya sebutkan garis-garis yang ada pada bangun ruang tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa penamaan garis itu ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan huruf kecil, yaitu menggunakan 1 buah huruf. Kemudian menggunakan huruf kapital, menggunakan 2 huruf. Nah, di sini kita bisa melihatnya bahwa terdapat garis AB, garis BC, garis CD, garis AD, garis TA, garis TB, garis TC, dan garis TD. Nah, bisa dilihat terdapat garis AB, garis BC, garis CD, garis AD, garis TA, garis TB, garis TC, dan garis TD. Nah, itulah pembahasan mengenai garis. Kemudian kita masuk pada unsur dalam bangun ruang yang ketiga, yaitu bidang. Nah, bidang merupakan komponen bangun ruang yang mempunyai luas. Kemudian, bidang juga dapat dipandang sebagai himpunan titik-titik. Nah, seperti garis tadi, bidang juga dapat dipandang sebagai himpunan titik-titik. Artinya, bidang ini dibuat dari himpunan titik-titik yang saling berdempetan satu sama lainnya. Kemudian penamaan untuk bidang ini dengan titik-titik yang dilaluinya minimal menggunakan 3 titik. Artinya adalah untuk membuat sebuah bidang minimal kita harus mempunyai 3 titik. Baru kita bisa membuat sebuah bidang.
Untuk contohnya, misalnya bidang ini bisa dinamakan dengan bidang A, B, C, D. Atau penamaan yang kedua dengan menggunakan lambang atau simbol, yaitu misalnya bidang ini dinamakan dengan bidang alfa. Nah, untuk contoh soalnya, diberikan sebuah bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertanyaannya, sebutkan bidang-bidang yang ada pada bangun ruang tersebut. Nah, seperti yang telah dijelaskan, untuk membuat suatu bidang, minimal kita harus mempunyai 3 titik. Nah, artinya kita bisa menggunakan 4 titik. Nah, dari gambar kubus ini kita bisa melihat bahwa terdapat bidang A, B, C, D. Kemudian ada bidang E, F, G, H, dan ada bidang B, C, G, F, ada bidang A, D, H, E, kemudian ada bidang A, B, F, E, kemudian ada bidang C, D, H. Dari gambar dapat dilihat bahwa terdapat bidang ABCD, bidang EFGH, bidang BCGF, bidang ADHE, bidang ABFE, dan bidang CDHG. Nah, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.